Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tidak terasa, Keuskupan Agung Jakarta kini sudah berusia 214 tahun. Dan setelah melewati 213 tahun, dan kemarin di tahun 2020, kita menghadapi satu fenomena yang luar biasa yang bukan hanya dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi oleh seluruh bangsa di dunia. Kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini menjadi langkah awal bagaimana Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun refleksi untuk kita bersama. Dari mana hal ini muncul? Hal ini berdasarkan sebuah kesadaran yang baru, di mana kita sungguh-sungguh harus semakin menghayati ada maksud Tuhan di sini. Maka Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengajak di tahun ini untuk melihat kembali bagaimana kita adalah menjadi satu bangsa manusia. Maka kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah ini menjadi juga arah dari pemikiran kita bersama untuk berefleksi. Dan kalau hidup sebagai keluarga itu sungguh-sungguh terjalin dengan baik, maka akhirnya mungkin tahun ini menjadi pencanangan bagaimana perdamaian itu akhirnya dapat sungguh-sungguh diwujudkan dan menjadi arah dari setiap pribadi yang hidup di muka bumi ini. Dan kita juga diajak untuk semakin meningkatkan kerjasama. Sekarang kita tidak lagi dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan. Karena kenapa? Kalau kita hanya mencari keselamatan sendiri, pandemi COVID-19 tidak pandang manusia, tidak pandang usia, dan tidak pandang suku, golongan, derajat maupun agamanya. Maka kalau ini tidak menjalin kerjasama satu sama lain, maka pasti masalah pandemi COVID-19 ini tidak akan terselesaikan juga. Dan kerjasama ini harus juga mengadopsi hal-hal yang baru, yang sungguh-sungguh bagaimana ini merupakan pemecahan atau jalan keluar bagi permasalahan bersama. Orang harus keluar dari kerangkanya. Orang harus keluar dari sekat-sekat yang selama ini membatasi dirinya. Kita adalah satu keluarga, satu bangsa yang ada di muka bumi ini. Maka inspirasi dari Bapak Uskup mungkin bisa menjadi suatu daya penggerak untuk kita, maupun juga kita bisa menggunakan ensiklik-ensiklik, surat-surat apostolik yang sungguh-sungguh ada selama ini di dalam gereja. Bapak Uskup menekankan di dalam inspirasinya ada dua hal. Yang pertama dari Lukas 2 ayat 14 dan juga di Lukas 3 ayat 22. Bagaimana? Pada Lukas 2 ayat 14 itu mengingatkan kita bahwa Yesus hadir, lahir di dunia ini untuk apa? Untuk mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk segolongan orang saja. Dan bagaimana kita sungguh-sungguh diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya yang terkasih. Maka pada peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah putra yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka inspirasi ini mungkin bisa semakin mendorong kita untuk menjalin persatuan dan kerjasama tersebut. Ternyata kita tidak berbeda dengan mereka, hanya mungkin cara kita yang berbeda, tetapi inspirasinya atau arahnya adalah sama. Bagaimana kita mengarah kepada Tuhan. Dan inspirasi yang berikutnya yang juga ditawarkan oleh dokumen-dokumen gereja, yang pertama kita bisa melihat bagaimana dokumen atau ensiklik Laudato Si dan juga Fratelli Tutti itu juga mendorong kita untuk bagaimana semakin menyuarakan persaudaraan semesta dan persaudaraan antar umat manusia. Dan juga pasti masih hangat di dalam pemikiran kita bahwa baru belakangan ini ada sebuah dokumen, yaitu dokumen Abu Dhabi yang menekankan tentang human fraternity. Itu mendorong kita juga bagaimana berelasi dengan orang-orang baik yang berbeda agama atau yang berbeda keyakinan.
supaya ini menjadi penggerak kita bersama. Kalau Allah yang satu itu pasti ingin kemudian kita juga saling menjalin persatuan dan kerjasama. Maka wajah gereja di tahun refleksi ini yang selalu bisa menjadi dasar gerakan kita bersama adalah, apakah saya semakin sungguh-sungguh dapat mencintai Allah dengan sesama kita? Apakah kita mau terlibat untuk mempersatukan dan membentuk kerjasama itu? Dan yang ketiga, apakah saya juga semakin bisa menjadi berkat bagi kehidupan ini? Maka selamat memasuki tahun refleksi, dan semoga kita makin bertumbuh baik di dalam iman, persaudaraan, dan juga kesatuan. Dan bangsa manusia akhirnya dapat melewati masa-masa sulit ini dengan semakin bergandengan tangan. Selamat berefleksi. Shalom, sahabat Matias Rasul. Sudah tahu tahun refleksi? Yes, 2021 dicanangkan sebagai tahun refleksi. Ajakan dari Bapak Uskup kita, dalam situasi yang kurang menentu, kiranya sudah saatnya untuk berhenti sejenak, merenungkan semua hal dalam terang ilahi, melakukan pertobatan, melaksanakan novena Roh Kudus dan novena tubuh dan darah Kristus, dan terutama membangun niat, sekali lagi membangun niat untuk kebaharuan positif di masa yang akan datang. Tahun refleksi 2021. Gereja kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Ingin tahu seperti apa kegiatan yang telah dilakukan oleh kita? Saya akan mengundang Ketua Panitia Penggerak Tahun Refleksi 2021. Mari kita sambut. Selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat selalu. Iya, oke. Baik, Pak Hidayat, boleh sedikit diceritakan untuk sahabat Matias Rasul, apa yang sudah atau yang akan dilakukan oleh paroki kita? Oke, baik sahabat Matias Rasul, seperti tadi sudah disampaikan baik oleh Romo maupun oleh host kita, bahwa tahun refleksi ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Kalau kita flashback balik ke belakang, bahwa 5 tahun sebelumnya kita mulai melakukan realisasi 5 pilar-pilar bangsa kita, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Tahun lalu kita tutup dengan tahun keadilan sosial. Nah, tahun ini Bapak Uskup kita mengharapkan kita melakukan semua refleksi terhadap implementasi 5 sila-sila tadi. Ya, kita melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan selama 5 tahun terakhir, dan apa yang akan kita lakukan sebagai umat beriman untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Seperti kita tahu, tahun ini kita mengalami masa pandemi. Ya. Kita umat Katolik juga harus melakukan kegiatan yang untuk sebagai perwujud nyataan iman kita sebagai umat, dalam rangka untuk mensupport baik pemerintah maupun umat kita maupun umat masyarakat umumnya yang terdampak terhadap dari pandemi ini. Ya, betul. Ya. Nah, sebagai umat beriman, kita nanti di paroki kita akan mulai dengan retret agung 40 hari masa prapaskah. Kita mulai dengan retret agung, kemudian akan dilanjutkan nanti berikutnya sampai selesai setahun. Kita akan tetap melakukan retret dari masing-masing lingkungan, akan melakukan retret di dalam lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian sebagai wujud nyata dari kegiatan ini, kita melanjutkan lagi celengan Yesus Tunawisma kita. Ya, dari dana inilah yang akan kita pakai nanti untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan masyarakat kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kontribusikan sebagai umat Katolik terhadap warga-warga di sekitar lingkungan kita masing-masing, gitu. Ya, ini sebagai perwujud nyataannya. Dan
mungkin kita berharapkan tidak hanya umat melakukan celengan, tapi juga terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dengan terlibat langsung, kita juga akan memperoleh berkatnya nanti, ya, sebagai tabungan kita nanti di rumah masa depan kita nanti. Ya. Itu, oke. Baik, jadi ada dua ya, Pak Hidayat ya. Jadi retret agung dan celengan Yesus Tunawisma. Celengan Yesus Tunawisma itu juga sudah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu dan kita melanjutkan ya ini ya Pak Hidayat ya. Oke, baik. Nanti kita akan lebih detail, lebih tahu lagi mengenai apa itu retret agung dan celengan Yesus Tunawisma dalam topik bintang tamu saya yang berikutnya. Terima kasih Pak Hidayat. Nah, sahabat Matias Rasul, kita tadi sudah mendengarkan dari Ketua Panitia. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu tema tahun refleksi 2021? Nah, bingung kan? Apa ya temanya ya? Saya kasih tahu kepada Anda. Tema tahun refleksi 2021 adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kita diminta untuk melakukan refleksi dan melakukan tindakan atas 3 tema tadi ini. Saya ulang sekali lagi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Nah, kita saat ini ingin mendalami tahun refleksi ini dengan melakukan retret agung. Nah, seperti apa retret agung? Sudah hadir bersama dengan saya Ibu Nova. Semangat pagi Ibu Nova. Pagi Pak Radit. Salam sehat. Sehat selalu. Iya, oke. Ya. Baik. Bisa tolong dijelaskan Bu Nova, retret agung ini seperti apa? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti biasa pada masa APP ya, masa Prapaskah, kita diajak untuk namanya memasuki masa retret agung ya. Jadi seluruh umat diajak untuk berefleksi, pengendapan diri, retret agung bersama ya, untuk mempersiapkan memasuki Paskah ya. Nah, secara istimewa pada tahun ini kita diajak untuk mendalami tema yang tadi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Maka kami dari panitia bersama dengan teman-teman dari Komsos mempersiapkan materi-materi itu dalam bentuk PDF, dalam arti kita bisa sharekan kepada umat selama tema seminggu-seminggu, dan juga dalam bentuk video yang bisa di download atau Anda bisa saksikan melalui YouTube yang akan di-sharingkan setiap hari. Ya, jadi setiap umat bisa menyaksikan setiap hari melalui channel YouTube paroki kita. Nah, temanya dibagi dalam beberapa pekan. Pekan pertama itu sebagai persiapan batin kita, disposisi batin untuk masuk ke retret itu. Kemudian pekan kedua kita diajak untuk mendalami tema bagaimana aku dengan Allah. Kemudian pekan ketiga kita diajak mendalami bagaimana aku dengan sesama. Kemudian tema keempat adalah bagaimana aku dengan lingkungan hidup. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah, nah ini yang menarik, zaman now gitu ya. Bagaimana aku di era digital ini ya. Kemudian terakhir nanti kita akan masuk ke dalam masa pekan suci itu, dan kita sungguh-sungguh dibawa untuk siap memasuki Paskah ya. Supaya kita semua bisa sungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita, hati yang sungguh-sungguh terbuka akan kasih Allah, kita menyambut Paskah dengan sukacita. Nah, tema-tema itu sudah dipersiapkan. Nah, yang menarik adalah bukan cuma Romo nih yang membuat renungan-renungannya, ada dari seksi KKS, ada dari OMK. Wah, hebat ya, anak-anak OMK kita membuat renungan loh untuk masa Prapaskah ini ya. Nah, kita bisa saksikan itu setiap hari. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin ketinggalan hari ini, jangan takut. Anda bisa terus akses di dalam channel YouTube kita ya. Saksikan terus itu, setiap hari Anda bisa ikuti di situ ya. Kira-kira itu para Paradigma Retret Agung ini. Baik Bu Nova, terima kasih. Sahabat Matias Rasul, sudahkah Anda nonton? Nah, bagi yang belum,
tadi Bu Nova juga sudah menyampaikan bahwa yang terlambat gak ada masalah, Anda tetap bisa menyaksikan dari YouTube channel paroki kita. Nah, Bu Nova tadi bicara mengenai refleksi, tapi saya sempat mendengar ada pengendapan. Betul. Apa nih pengendapan? Ya, kita retret kan nggak cukup hanya mendalami materi selama 40 hari ya. Diharapkan setelah itu ada pengendapan dari apa yang sudah kita retretkan itu sebagai materi-materi refleksi harian kita. Nah, pengendapan ini nanti akan dilaksanakan di dalam lingkungan-lingkungan. Bagaimana caranya? Para romo kita sudah menyusun jadwal untuk bertatap muka, berkunjung pada umat melalui misa lingkungan. Ya tentunya saat ini kita laksanakan secara online ya. Online, ya. Jadi akan disusun jadwalnya bagaimana para romo akan hadir, berjumpa dengan umat, berdiskusi, juga mungkin berefleksi bersama, mendalami, berkatekese bersama dalam masa-masa tahun refleksi ini. Nanti mendalami materi-materi itu selama kurang lebih 3 bulan setelah masa retret ini. Jadi sekitar bulan April, Mei, Juni ya, kita akan coba laksanakan, sedang menyusun jadwal untuk bagaimana kita akan adakan misa lingkungan. Ya, semua lingkungan mendapat giliran ya, akan misa bersama dengan romo. Silahkan Anda di lingkungan mempersiapkan diri supaya misa ini sungguh-sungguh membawa buah yang baik bagi setiap kita. Ya, lagu-lagu yang menarik, umat diajak berpartisipasi supaya Ekaristi ini sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Itu Pak Radit. Wah, luar biasa sekali. Saya juga sungguh tidak sabar ya untuk melakukan refleksi dan pengendapan. Begitu juga dengan sahabat Matias Rasul. Yuk, saya encourage Anda, saya dorong Anda ikuti retret agung selama 40 hari, betul ya? Selama 40 hari ya, dari yang Rabu-Abu ya pasti ya, sampai dengan Paskah. Menjelang Pekan Suci. Menjelang Pekan Suci. Secara ya. istimewa kita. Dan turut aktif nonton video yang sudah disiapkan dari paroki. Terima kasih Bu Nova, Sama-sama, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Nah, sahabat Matias Rasul, Bapak Uskup KAJ juga mengajak seluruh umat untuk terus berdoa bagi keselamatan semua umat dan mengajak seluruh umat, yaitu Anda, untuk mencari apa yang dikehendaki Allah dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan juga mencari kebaruan apa yang diharapkan Allah muncul setelah masa pandemi COVID ini berlalu untuk Anda secara pribadi, secara umat. Sehingga di tahun refleksi 2021 ini Romo Paroki juga mengajak kita sekalian untuk mengadakan refleksi umat selama 1 tahun. Jadi tadi kita juga sudah mendengarkan tentang retret agung, tentang pendalaman dari retret agung. Yang sekarang yang saya ingin bahas sedikit adalah mengenai arahan dari Romo Paroki untuk kita sebagai umat juga mengadakan refleksi umat selama 1 tahun. Nah, berhadir bersama saya Pak Endar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Salam sehat. Sehat selalu. Iya. Nah, coba Pak Endar, apa nih yang dimaksud dengan refleksi umat selama 1 tahun ini? Ya, kemarin kita sudah menyimpulkan dari tim BP3 Pekan dan juga dibantu oleh Romo, ada 8 tema yang akan kita renungkan selama 1 tahun ini, terutama untuk Paroki Kosambi Baru. Oke. Nah, dari 8 tema itu, tema yang pertama nanti tentang Ekaristi, Allah yang menyertai. Ekaristi, Allah yang menyertai. Kemudian tentang gereja dan 5 pilarnya. Gereja dan 5 pilar, Yaitu kerigma, diakonia, liturgia, dan martiria. luar biasa. Oke. Yang ketiga, Kemudian tema yang ketiga tentang struktur hierarki gereja Katolik. struktur hierarki gereja Katolik. Ya, Oke. supaya umat lebih memahami bagaimana struktur tentang keuskupan agung maupun parokinya sendiri. Bagus. Kemudian tema yang berikutnya memahami tentang arah dasar tahun pertama, yaitu tentang kerahiman Allah.
Itu yang keempat tadi ya? Iya. Oke. Yang kelima Pak Endar? Yang kelima memahami tentang arah dasar tahun kedua, yaitu manusia yang adil. Manusia yang adil di tahun yang kelima. Ya. Apa di poin yang kelima? Ya. Kemudian yang poin berikutnya memahami arah dasar tahun ketiga, yaitu tentang arti persatuan. Arti persatuan. Oke, yang keenam. Ketujuh? Yang ketujuh memahami arah dasar tahun keempat, yaitu manusia yang berhikmat dan bermartabat. Berhikmat dan bermartabat. Baik. Nah, tema yang terakhir yang kedelapan, yaitu memahami arah dasar tahun kelima tentang keadilan sosial. baik. Itu kurang lebih ya 8 tema yang akan kita renungkan selama 1 tahun ini di Paroki Kosambi. Ada teknisnya akan seperti apa Pak Endar? Jadi nanti dari 8 tema itu nanti kita akan breakdown ke dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan sampaikan ke lingkungan, dan ada panduannya nanti supaya lingkungan bisa melakukan semacam pertemuan lingkungan sehingga bisa melakukan refleksi secara bersama maupun secara pribadi. Melalui apa Bapak? Nanti kita akan sampaikan teknis itu ke ketua-ketua lingkungan. Kita sampaikan secara tertulis dan secara teknisnya, dan kita akan juga sosialisasikan melalui bekerja sama dengan tim KKS juga. Baik, baik. Jadi kita setiap umat akan dibantu, dikoordinir oleh ketua-ketua lingkungan, di mana nanti ketua lingkungan ini akan mengadakan semacam pertemuan dengan umat di setiap lingkungan masing-masing dengan materi yang sudah disiapkan oleh Pak Endar dan tim. Oleh tim, bukan saya. Oh, oke, Oleh ya, tim. Kami gitu ya, oke. berkoordinasi dengan si KKS. Oke. Harapannya apa Pak Endar dengan mengikuti refleksi umat selama setahun ini? Itu apa yang diharapkan dari paroki? Harapannya dari paroki bisa lebih memahami perutusannya sebagai umat, perutusannya di lingkungan, perutusannya di wilayah maupun di paroki, sampai perutusannya di kehidupan Keuskupan Agung Jakarta. Baik, ada lagi yang mau ingin disampaikan untuk sahabat Matias Rasul Pak Endar? Artinya kita akan merefleksi secara bersama-sama, mulai dari kita pahami diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan dan perutusan kita sebagai apa, sehingga kita bisa memaknai hidup kita supaya lebih baik lagi di masa pandemi ini. Gitu. Baik, sahabat Matias Rasul, saya garis bawahi tadi nih, yang terakhir, memaknai kehidupan kita untuk yang terus menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan tahun 2021 tahun refleksi, tema kita sekali lagi, 1. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan yang ketiga, semakin menjadi berkat. Sahabat Matias Rasul, mantap? Ya, tentu saja mantap ya. Kita sudah menyusun, menyiapkan segala macam sarana dan prasarana untuk umat semakin lebih mendalami di tahun refleksi ini. Tadi kita sudah mendengarkan mengenai tahun refleksi, tahun pengendapan. Kita juga diminta untuk melakukan refleksi umat selama 1 tahun. Nah, sudah hadir bersama saya Ketua Panitia, di mana ini akan menyampaikan perwujudannya seperti apa. Nah, Pak Hidayat, semangat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat. Nah, apa ini yang dimaksud nih Pak Hidayat nih? Jadi maksudnya perwujudan nyata dari tahun refleksi kita adalah setelah kita merenungkan apa yang peran kita sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta, bentuk realisasi nyatanya seperti apa sih dari tahun refleksi ini. Jadi seperti tadi sudah disebutkan bahwa kita mulai dengan melakukan perwujudan kasih kita itu dalam bentuk melakukan tabungan atau celengan Yesus Tunawisma. Ya, betul. Ya. Nah, tidak cukup kita hanya melakukan pengumpulan dana dari celengan dalam bentuk celengan, tapi realisasinya ke masyarakat bentuknya seperti apa. Itulah yang kita diharapkan, kita semakin terlibat. Jadi diharapkan umat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, baik untuk umat lingkungannya sendiri maupun untuk masyarakat secara umum.
terutama untuk kaum-kaum yang KLMTD, Ya. kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Ya. Itu target utama kita. Tapi juga tentu terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Itu juga akan menjadi perhatian kita gitu. Nah, untuk celengannya sendiri, kalau tahun lalu kita melakukan ada 4 periode, tahun ini kita melakukan hanya 3 periode. Jadi kita mulai dari tahap pertamanya itu pada tanggal 1 April, nanti akan 1 Februari, maaf, 1 Februari sampai dengan sebelum Paskah, 4 April, itu adalah tahap pertama. Setelah Paskah kita lanjutkan lagi untuk tahap kedua, itu 15 April, nanti berakhir tanggal 31 Juli, tahap kedua. Tahap ketiganya nanti Agustus sampai dengan November, karena tahun refleksi ini berakhir pada nanti 15 November. Nah, itu adalah 3 tahap. Kalau tahun lalu kita 4 tahap, tahun ini adalah kita jalankan secara 3 tahap. Nah, kemudian bagi umat-umat yang mungkin celengannya yang tahun lalu sudah rusak atau sudah tidak ada lagi, silahkan membuat yang baru lagi. Seperti tahun lalu kita memanfaatkan barang-barang bekas. Gitu. Betul sekali. Nah, kemudian untuk pemakaian dananya sendiri, bagi umat-umat di lingkungan yang masuk kriteria KLMTD, silahkan mengajukan proposal ke kami, tim penggerak tahun refleksi. Nanti setelah disetujui oleh Ketua Lingkungan dan Ketua Wilayah, tim kami akan melakukan evaluasi. Yang layak akan kita bantu sesuai dengan kesanggupan dari dana celengan kita, begitu. Ya, ini yang kita harapkan partisipasi dari umat maupun dari pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan justru kita mengharapkan untuk membantu untuk pengumpulan dananya. Jadi 3M bukan hanya untuk masyarakat dalam rangka pandemi, untuk gerakan celengan juga ada 3M, yaitu mengumpulkan dari umat, kedua menghitung dananya, dan terakhir adalah menyetorkan ya. ke rekening PGDP. Baik. Ya, itu yang kita harapkan, bantuan dari teman-teman di lingkungan maupun umat-umat di Kosambi Baru. Begitu, Pak Raden. Oke, baik Pak Hidayat, terima kasih penjelasannya. Semoga sahabat Matias Rasul cukup jelas bahwa kalau saya summary sedikit ini Pak Hidayat, ini mohon maaf kalau mungkin salah. Ajakan perwujudan nyata ini bisa pertama adalah disalurkan melalui gereja, di mana pengumpulan ini adalah dengan celengan Yesus Tunawisma yang sudah dibagikan, yang dibuat sendiri oleh masing-masing keluarga-keluarga, dikumpulkan di ketua lingkungan atau di bendahara lingkungan selama 3 periode, ya, disetorkan kepada gereja, dan nanti dari pihak gereja akan menyalurkan kepada yang terdampak dari pandemi ini. Nah, tetapi mungkin yang kedua adalah ajakan dari kami untuk Anda, umat lingkungan, untuk juga boleh mengadakan aksi-aksi semacam ini. Benar. Ya, betul ya, secara pribadi atau secara lingkungan dalam rangka temanya tadi ini. Ya, temanya ini kan kita ini kan adalah mengasihi, semakin mengasihi, semakin terlibat dalam gerakan-gerakan demikian. Dan yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ini boleh melalui sarana gereja atau umat sendiri. Betul begitu nggak? Benar. Wah, jadi kita harapkan sekali umat terlibat aktif langsung untuk melakukan realisasi perwujudan nyata dari tahun refleksi ini. Dan terlibat langsung melakukan kegiatan atau membantu umat-umat di sekitar lingkungannya sendiri. Betul sekali, Pak Hidayat. Terima kasih, saya sangat jelas sekali. Ada yang mungkin ingin disampaikan sekali lagi? Ya, tentu kita memohon partisipasi seluruh umat Matias Rasul. Ya, bagaimana kita bisa merealisasikan atau mewujud nyatakan tahun refleksi tahun 2021 ini. Satu hal lagi, Pak Radin, yang mungkin perlu saya sampaikan. Di samping tahun refleksi tahun 2021, kita juga mengikuti himbauan Bapak Uskup untuk
mengenang tentang Bapa keluarga kudus kita, yaitu Santo Yosef. Santo Yosef. Nah, dalam tahun refleksi ini kita juga mengajak umat sekalian untuk lebih bisa merenungkan tentang Santo Yosef sebagai Bapa. Di samping dia sebagai Bapa gereja, dia adalah pelindung gereja universal. Baik. Demikian. Baik, kalau begitu Pak Hidayat. Terima kasih Pak Hidayat, Tuhan memberkati. Wow, sahabat Matias Rasul, semoga dengan adanya video ini Anda akan menjadi lebih paham mengenai tema tahun refleksi 2021. Anda diminta untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain dengan melakukan perwujudan nyata di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati.